Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tidak akan luput dari dosa, entah itu kecil maupun besar. Hanya saja manusia juga tahu cara agar dosa yang telah diperbuat itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya yaitu dengan berdoa. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka akan aku datangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Meskipun perbuatan dosa dilakukan manusia sangatlah besar, sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Arti dari taubat yang sebenar-benarnya adalah bahwa manusia menyesali, meninggalkan, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Lalu adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Jawabannya adalah ada. Namun sebelum masuk ke topik pembahasan mengenai dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dengan bertaubat, silahkan berikan dukungan kalian kepada kami untuk menyebar syiar dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian selalu dapat notifikasi video selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke keluarga kalian, sahabat, agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan kami atau penonton lainnya di kolom komentar. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 6 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, makan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecambuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatan, yang beriman dan bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut 6 dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dengan bertaubat. Yang pertama, makan harta anak yatim secara haram. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim, dan itu merupakan dosa yang amat besar. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Untuk menghapus dosa tersebut, maka si pemakan harta anak yatim mesti membayar kembali harta yang telah digunakan,
serta memohon maaf kepada anak yatim tersebut. Jika anak yatim tersebut memaafkan perbuatannya, barulah boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seandainya anak yatim tersebut tidak memaafkan perbuatannya, maka dosanya tidak terhapus. Kemudian yang kedua, menuduh wanita solehah telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar, dan sebagai hukumnya, maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu selama di dunia maupun ketika mereka berada di akhirat kelak. Lalu bagaimana jika ada seorang yang menuduh seorang wanita solehah telah melakukan perbuatan zina? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik." Quran Surat An-Nur ayat 4. Orang yang menuduh wanita soleha berzina hendaklah memohon maaf kepada wanita tersebut. Jika wanita soleha sudah memaafkan, terhapuslah dosa tersebut dan boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya wanita soleha tidak memaafkan, maka dosa tidak akan terhapus dan bertaubat pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lari dari medan jihad yang memperjuangkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan medan perang atau jihad adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka dan mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk di saat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya." Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. Mereka yang lari dari medan jihad adalah mereka yang dayus dan tidak layak memasuki surga. Keempat, melakukan sihir. Sihir tergolong dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan, dan orang yang melakukannya termasuk ke dalam orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengajarkan ilmu sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengajarkan ilmu sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir dan mengajarkan ilmu sihir. Mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkannya kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Mereka yang mempunyai sihir maka dilarang bagi mereka untuk pergi ke surga. Oleh karena itu, orang yang belajar sihir maka mereka adalah orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ia mau bertobat, maka ia harus membaca kalimat 2 syahadat dan menyerahkan dirinya sebagai hamba yang harus menerima hukuman.
Yang kelima, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik merupakan sebesar-besarnya kezaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia hendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Dosa syirik atau menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk semata melalui niat, percakapan, dan perbuatan yang disadari atau tidak disadari, maka dosa perbuatan ini tidak boleh bertaubat kecuali dengan mengucap kembali kedua kalimat syahadat. Dan perintah Islam mesti melaksanakan hukuman hudud, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala rela menerima kembali amal ibadah seseorang hamba yang telah menduakan Allah atau menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir yang keenam, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Maksud dari membunuh jiwa Allah yang diharamkan kecuali dengan haknya, manusia baik itu muslim atau non-muslim haram untuk dibunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dan barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Demikianlah 6 dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala walau dengan bertaubat. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan semoga kita dapat selalu menjadi hamba-hambanya yang selalu beriman. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.